Sholat memiliki pembelajaran ataupun pelajaran-pelajaran penting di dalam melaksanakan sholat itu sendiri. Maka di sini saya akan menyampaikan ada 4 hal pelajaran penting di dalam melaksanakan sholat. Kesadaran akan kehadiran Allah. Tatkala kita melaksanakan sholat, tidak ada lain yang kita pikirkan, tidak ada lain yang kita khusyukkan dalam diri kita terhadap Allah adalah Allah Subhanahu wa taala hadir menatap kita ketika sholat, mengawasi kita ketika sholat, bahkan bukan hanya fisiknya saja, tetapi bacaannya, hatinya, pikirannya, Allah Subhanahu wa taala mengawasinya. Maka dengan adanya kesadaran akan dilihat oleh Allah, hadirnya Allah dari setiap waktu, maka setiap pekerjaannya dia akan merasa diawasi. Dan apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil dari salat dalam membangun karakter diri kita? Rezeki masih terus berdatangan. Biasanya ketika sholat akan bermunculan seperti begitu. Kita asik-asiknya mengajar, datang waktu sholat. Nah itu merupakan godaan-godaan tersendiri. Maka disitulah harus mempunyai kesabaran. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah disinilah ketika karakter di dalam melaksanakan sholat diterapkan di dalam kehidupan, maka akan menjadikan baik dan tidak mungkin mereka berbuat jahat. Saya pernah mendengar nih bahwa salat juga memiliki fungsi untuk membersihkan jiwa kita. Bisa saya jelaskan lebih jauh nih, mau digin Pak Ustaz? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Tasbih, teman asing berbagi inspirasi hikmah, tempat berbagai inspirasi Islam yang relevan dengan kehidupan modern. Bersama saya Abdul Rahim, dan narasumber kita hari ini seorang ustadz yang insya Allah akan memberikan pencerahan tentang pelajaran penting dari Isra Mi'raj, khususnya tentang sholat. Kita sambut Bapak Ustadz Nano Nugraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Ustadz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, kita bisa hadir kembali di acara podcast Tasbih kita, mengulas tentang masalah Isra Mi'raj insyaallah. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Tentunya Ustadz sudah bersama dengan kita semua tentunya. Nah tentu, Ustadz, kita tahu bahwa Isra Mi'raj adalah peristiwa besar dalam sejarah Islam. Bisa nih Ustadz ceritakan secara singkat bagaimana sih peristiwa itu terjadi? Mau dijin Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyati wa ummati ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk golongan umat Rasulullah yang mendapatkan hak syafaatul uzma di yaumil jazail akbar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, mengenai sejarah singkat tentang Isra wal Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu telah diabadikan di dalam Al-Qur'an di surat Al-Isra ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang dimana itu adalah mencakup keseluruhannya, sehingga di dalam ayat itu dikatakan subhanalladzi, berarti ini adalah peristiwa yang sangat besar. Jadi ketika diucapkan dengan subhana ataupun subhanallah, subhanalladzi, bahwa itu adalah peristiwa yang sangat penting dan harus kita ingat. Sehingga di dalam Isra Mi'raj ini mempunyai 2 tahap. Tahap yang pertama yaitu Isra. Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tahap yang kedua adalah naiknya ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha. Maka dinamakan dengan Isra wal Mi'raj. Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'rajnya itu adalah menuju ke langit ke-7 sampai ke Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan perintah salat. Subhanallah, perintah salat ini menjadi tempat utama dalam ibadah umat Islam ya Pak Ustadz ya. Lalu bagaimana sih prosesnya Pak Ustadz? Baik, proses dalam memberikan perintah salat sebagai tonggak utama, bahwa salat itu adalah betul-betul menjadi tiang. Bagaimana suatu bangunan bisa berdiri tegak ataupun bisa membangun suatu bangunan, tetapi di sana tidak adalah tiang. Maka tiang yang pertama adalah salat sebagai penegaknya, yang dimana keutamaan ataupun
mengutamakan perintah sholat itu adalah hal yang sangat jelas dan pasti. Sedikit pun kita tidak boleh meninggalkannya. Baik dalam perjalanan maupun apa saja, sehingga ada rukhsah tersendiri. Bisa menjadikan jamak takdim ataupun jamak qasar, karena hal itu adalah sangat penting. Bahkan ketika kita lagi sakit, tetap saja perintah sholat itu harus dilaksanakan. Meskipun kita terbaring sakit, tidak bisa berdiri, tidak bisa berduduk, tidak bisa duduk juga, kemudian juga hanya dengan isyarat juga, itu merupakan hal yang penting bahwa sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Sehingga dalam perintahnya sholat ketika Isra Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertemu dengan Nabi Musa, sebagaimana di dalam hadis Bukhari-nya, beliau disampaikan oleh Nabi Musa bahwa farajtu ila Musa qala. Kembali lagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Musa, dan Nabi Musa pun berkata, irji ila rabbika fasalhu takhfifi. Berangkat lagi lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya perintah sholat itu agar senantiasa tidak memberatkan. Karena pas waktu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah, sholat itu yang pertama kali diperintahkan adalah 50 waktu. Maka di sini Nabi Musa memberikan saran kepada Rasulullah agar kembali kepada Allah untuk memberikan keringanan, bahwa nanti umatnya tidak akan bisa melaksanakan 50 waktu, sehingga Rasulullah melaksanakan saran dari Nabi Musa, sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan bahwa 5 waktu adalah setara dengan melaksanakan 5 waktu. Itulah perintah awal sholat yang diperintahkan oleh Allah di dalam Isra Mi'raj, bertemunya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, luar biasa sekali di kisahnya nih. Nah, bagaimana nih kita bisa mengambil pelajaran dari sholat yang disyaratkan dalam Isra Mi'raj untuk kehidupan modern saat ini, Pak Ustadz? Mau diizin. Ya, baik. Sebenarnya adalah sholat merupakan bukan hanya ritual kebiasaan saja, tetapi sholat memiliki pembelajaran ataupun pelajaran-pelajaran penting di dalam melaksanakan sholat itu sendiri. Maka di sini saya akan menyampaikan ada 4 hal pelajaran penting di dalam melaksanakan sholat. Yang pertama adalah manajemen waktu. Bagaimana kita bisa melaksanakan sholat ketika waktu itu tepat pada waktunya. Sholat asar dikerjakan pada waktu asar. Sholat maghrib diwaktukan juga pada waktu sholat maghrib. Nah, itu merupakan hal yang penting bahwa manajemen waktu ada dalam esensi sholat itu sendiri. Nilai-nilai apa yang ada di dalam sholat merupakan hal yang sangat penting. Di antaranya adalah manajemen waktu. Kemudian yang kedua adalah pengendalian stres. Ketika kita melaksanakan sholat, menghilangkan ataupun membuang aktivitas-aktivitas kita, memberhentikan pekerjaan-pekerjaan kita, ketika kita mengucapkan takbir, ketika kita berdiri tegak menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka seluruh pikiran-pikiran kita, aktivitas pekerjaan kita yang serba sibuk di dalam modernisasi ini, maka akan dihilangkan stres itu sendiri karena dia langsung menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pembelajaran yang kedua adalah tentang stres dalam pekerjaan akan hilang ketika sholat itu dilaksanakan secara khusyuk dan secara benar-benar itu merupakan perintah Allah. Kemudian yang ketiga adalah kesadaran akan kehadiran Allah. Tatkala kita melaksanakan sholat, tidak ada lain yang kita pikirkan, tidak ada lain yang kita khusyukkan dalam diri kita terhadap Allah, adalah Allah Subhanahu Wa Taala hadir menatap kita ketika sholat, mengawasi kita ketika sholat, bahkan bukan hanya fisiknya saja, tetapi bacaannya, hatinya, pikirannya, Allah Subhanahu Wa Taala mengawasinya. Maka dengan adanya kesadaran akan dilihat oleh Allah, hadirnya Allah dari setiap waktu, maka setiap pekerjaannya dia akan merasa diawasi. Maka perintah sholat itu bukan hanya ritual, tetapi akan diimplementasikan dalam pekerjaannya, dalam aktivitasnya kesehari-harian, supaya dia mawas diri bahwa segala apapun perbuatannya diawasi oleh Allah. Itulah sebenarnya pembelajaran penting dalam sholat. Kemudian yang keempat, pelajaran yang penting adalah persatuan dan kebersamaan. Kita lihat di dalam sholat berjamaah, kesetaraan semua tidak ada dilihat dari jabatan, dari pimpinan, semuanya sama. Tunduk ketika imam sujud, yang lain juga sujud. Tidak ada kesetaraan bahwa saya diimami dengan
rakyat yang kecil, yang tidak punya jabatan, tetapi semuanya rata. Hal ini menunjukkan bahwa ada kesetaraan. Tidak ada yang di depan yang paling tua, tapi semuanya ada dalam kesetaraan. Kemudian ada kebersamaan juga. Ketika kita menutupi sap-sap yang kosong, kita memberikan hal yang memberikan kepada orang lain supaya mengisi sap kosong. Itu merupakan solidaritas. Kemudian juga bisa kita juga mengisi kekosongan tersebut. Nah, itu adalah suatu bantuan bahwa ketika dalam aktivitas keseharian kita harus memberikan pertolongan dan harus juga kita memberikan pertolongan kepada orang lain dan meminta bantuan orang lain. Demikian. Biasa Pak Ustadz. Nah, selain sebagai kewajiban, apa sih sebenarnya yang bisa kita ambil dari salat dalam membangun karakter diri kita ini, Pak Ustadz? Mau izin. Baik, ini juga adalah hal yang sangat penting di dalam melaksanakan sholat ya. Karena sholat itu mempunyai karakter yang sangat bagus ya. Karakter yang sangat kuat. Karena apa yang ada dalam sholat mempunyai karakter yang baik, bahkan ketika di luar sholat pun karakter itu akan terus diimplementasikan dan tidak berhenti sampai akhir hayatnya. Di antaranya adalah kejujuran dan disiplin. Kita melaksanakan sholat 4 rakaat, tidak mungkin kita tidak diketahui oleh orang lain, ataupun kita sembunyi-sembunyi menjadi 2 rakaat. Itulah adalah nilai kejujuran. Kejujuran. Kita pun membacanya tidak mungkin surat Al-Fatihah kita korupsi dari 1 langsung ke 3, langsung misalkan ke 5. Nah, kita ada nilai kejujuran. Meskipun orang lain tidak mendengar, meskipun orang lain tidak melihat, tetapi disitulah ada nilai kejujuran. Kemudian adalah kedisiplinan. Disiplin yang tadi saya bilang bahwa ketika kita dalam melaksanakan sholat, disiplin waktunya. Sehingga dalam pekerjaan pun sama disiplin dengan tepat waktu datangnya. Kemudian juga pulang juga dengan sesuai aturannya. Itu merupakan karakter yang betul-betul harus ditanamkan nilai-nilai sholat di dalam aktivitas kita. Kemudian yang kedua adalah kesabaran dan ketekunan. Dalam melaksanakan sholat pun kita mempunyai kesabaran. Kita meninggalkan aktivitas kita dengan melaksanakan sholat. Kita betul-betul memberhentikan apapun aktivitas kita demi melaksanakan sholat. Itu adalah sebuah kesabaran. Pinginnya kita kan melayani pelanggan, mengeruk bisnis, rezeki masih terus berdatangan. Biasanya ketika sholat akan bermunculan seperti begitu. Kita asik-asiknya mengajar, datang waktu sholat. Nah, itu merupakan godaan-godaan tersendiri. Maka disitulah harus mempunyai kesabaran. Kemudian juga ketekunan. Ketika pembiasaan sholat ketika kita kecil sampai sekarang ini kan dikarenakan kebiasaan sudah menjadi ketekunan. Tidak mungkin kita untuk melepaskannya karena sudah kebiasaan. Maka pembiasaan karakter yang baik itu ada di dalam sholat dan harus dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada rasa tanggung jawab bahwa sholat adalah suatu kebutuhan dan sholat itu adalah suatu kewajiban, maka itu adalah tanggung jawab kita. Dalam pekerjaan pun juga sama. Ini pekerjaan saya adalah mengajar, maka kita seharusnya tanggung jawab dalam mengajarnya. Kita dalam bisnis maupun di dalam karyawan, apa saja yang aktivitas kita ataupun pekerjaan kita, maka kita harus tanggung jawab dengan pekerjaan itu sendiri. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Sesungguhnya sholat itu adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, disinilah ketika karakter di dalam melaksanakan sholat diterapkan di dalam kehidupan, maka akan menjadikan baik dan tidak mungkin mereka berbuat jahat. Masya Allah, salat ternyata bukan hanya ibadah ritual aja ya, tetapi juga sarana untuk membentuk akhlak yang mulia nih. Nah Pak Ustadz, saya pernah mendengar nih bahwa salat juga memiliki fungsi untuk membersihkan jiwa kita. Bisa saya jelaskan lebih jauh nih, mau digin Pak Ustadz? Ya. Baik, betul sekali ya. Karena salat itu bukan hanya membersihkan jiwa kita, tetapi di dalam salat kita bisa membersihkan hati kita. Iri, dengki, ujub, ria, takabur, sum'ah, menggibah, itu semua adalah penyakit-penyakit hati yang itu akan dibersihkan ketika kita melaksanakan sholat. Tidak mungkin orang yang tahu tentang keutamaan sholat, dia melakukan iri. Nah, karena di sana tidak ada iri di dalam melaksanakan sholat. Orang lain sudah 3 rakaat, kita baru 2 rakaat, iri, kita juga samakan saja, tidak bisa. Itulah esensi dari sholat. Kemudian juga
bukan hanya membersihkan hati, pikiran juga. Ketika kita melaksanakan sholat, pikiran kita dibersihkan. Kita tidak mungkin memikirkan sesuatu hal yang buruk di dalam sholat. Bahwasanya di dalam kehidupan kita sering ada akal-akal busuk, pikiran-pikiran jelek, ataupun berpikiran kejahatan terhadap orang lain, ingin menzalimi orang lain. Nah itu di dalam sholat itu tidak ada pikiran ke sana. Maka itu juga bisa mensucikan pikiran. Dan bahkan yang paling penting di dalam sholat itu adalah Rasulullah SAW menyarankan bahwa sholat itu adalah membersihkan dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah mengumpamakan bahwa araitum law an-nahron bibabin ahadikum yaktasilu fihi kulla yawmin khamsan marratin. Yang artinya bagaimana menurut kalian jika di rumah kalian itu di depannya itu ada sungai, maka dari setiap harinya dia membersihkan badannya 5 kali. Nah, boleh jadi bahwa dengan membersihkan badannya 5 kali di sungai tersebut, maka tidak ada satupun kotoran di dalam tubuhnya. Nah, Rasulullah mengibaratkan seperti itu adalah dosa-dosa kita. Ketika kita melaksanakan sholat duhur menuju asar, maka dosa-dosa yang kita lakukan duhur menuju asar akan dibersihkan di waktu asar. Rasulullah juga Allah juga akan membersihkan dosa-dosa dari asar sampai maghrib. Ketika dia melaksanakan sholat maghrib, maka dosanya akan dibersihkan. Nah, disitulah bukan hanya hati, pikiran, jiwa, tetapi dosa pun Allah Subhanahu wa taala bersihkan dengan melaksanakan sholat. Tapi bukan berarti kita membebaskan diri, nanti Allah juga akan menghapuskan dosa kita sehingga kita sewenang-wenang untuk melakukan maksiat ataupun dosa. Nah, itu juga konsepnya yang tidak benar. Tapi mengartikan bahwa setiap melaksanakan sholat waktu demi waktu, sholat wajib maupun sholat sunnahnya, pasti Allah Subhanahu wa taala menghapuskan. Nah, di sini ada kata menghapuskan, bukan mengampuni. Kalau mengampuni masih ada bekas. Tapi kalau menghapuskan tidak ada bekas sama sekali. Ketika kita nempel di papan tulis ataupun di whiteboard, ketika dihapuskan sudah tidak ada bekasnya. Itulah Allah Subhanahu wa taala menyediakan sholat bukan hanya membersihkan hati dan pikiran saja, tetapi dosa-dosa pun kita akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, luar biasa sekali nih Pak Ustadz. Jadi sholat tidak hanya membersihkan fisik kita dari kotoran, tetapi juga menyucikan hati dan jiwa nih ya Pak Ustadz ya. Nah, Masya Allah, pembahasan yang sangat mendalam nih Pak Ustadz ya. Nah, mau diizin Pak Ustadz closing statement dulu untuk para pendengar kita nih, tasbih teman asik berbagi inspirasi hikmah. Mau diizin Pak Ustadz. Baik, menekankan saya bahwa pentingnya dalam melaksanakan sholat, apapun yang kita dalam kesibukan sehari-hari, jangan pernah meninggalkan sholat. Dan Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyediakan fasilitas, yaitu melaksanakan sholat akan menghapuskan, menggugurkan dosa-dosa kita. Maka disitulah kita harus banyak berterima kasih dengan adanya sholat. Kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan pernah sekalipun kita meninggalkan sholat. Allah dan Rasul sudah memberikan rukhsah, memberikan keringanan. Apapun dalam keadaan kita bisa berkedipun, bagi yang tidak mampu berdiri berbaring, tapi harus melaksanakan sholat. Itulah intinya, sholat jangan pernah ditinggalkan. Jangan tinggalkan ya. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Ustadz Nano atas ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua tentunya, terutama penonton setia podcast Tasbih teman asik berbagai inspirasi hikmah. Semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua. Saya Abdul Rahim, dan tentunya terima kasih Pak Ustadz Nano Nugraha telah hadir di podcast Tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.